Oke Sobat YouTube, selamat datang dan selamat datang kembali di channel Kartiwa TKH, channel yang membahas tentang drone, touring motor, dan wisata. Kali ini kita akan menerbangkan drone kesayangan sambil membahas nih. Saya tidak henti-hentinya membahas tentang drone ini karena ini mungkin drone satu-satunya kepunyaan saya. Tapi meskipun demikian, ini drone saya sayangi ya, dari awal pembelian sampai saat ini terbang udah beberapa kali, dan terbang bersama drone SJRC F11S 4K Pro ini sangat menyenangkan. Oke Sobat YouTube, nah itu saya ya, yang mungkin agak sedikit kelebihan berat badan, dan di samping saya juga ada temen nih yang namanya Mas Diki ya. Beliau penasaran sekali nih dengan drone ini ya, drone SJRC F11S 4K Pro ini. Oke Sobat YouTube, kita terbangin drone-nya ke atas ya, sambil kita lihat-lihat, sambil kita bahas ini apa kekurangan dan kelebihan drone ini ya. Nah, untuk drone ini saya sangat bangga ya, ketika pergerakan gimbalnya itu benar-benar smooth ya. Apalagi kalau misalnya terbangnya ke samping, kiri dan kanan, itu indah sekali ya, kayak sinematik gitu. Oke, kita turunkan dulu gimbalnya biar agak kelihatan nih lapangan. Nah, ini penerbangan di lapangan seperti ini sangat dianjurkan bagi pilot drone pemula ya, bagi kalian yang baru mempunyai drone atau baru menerbangkan drone maksud saya. Jadi lebih baik mencari lapangan seperti ini ya, lapangan sepak bola yang cukup luas ya. Jadi kalaupun ada kesalahan, kita masih bisa mengantisipasi ya, dibanding kita bermain drone di tempat yang sempit ya. Nah, itu beresiko rusaknya drone itu kan sayang ya, baru kita beli terus drone-nya rusak. Oke Sobat YouTube, teman-teman sekalian, kalau kita membahas tentang drone ini ya, drone SJRC F11 4K Pro ini cukup rumit ya bagi saya. Soalnya di antara kekurangan dan kelebihannya itu sama-sama gitu ya. Yang pertama untuk kelebihan, terutama di kamera ya. Drone ini sangat recommended sekali ya kameranya. Ini udah 4K, dia nggak bohong ya. Jadi biasanya kalau lihat drone-drone lain itu banyak yang mengatakan bahwa kameranya 4K, padahal dia bukan 4K. Ada malahan yang kameranya HD ya, 720p. Cuman kalau yang ini benar-benar 4K ya, asli gitu. Nah, cuman gimbalnya ini belum 3 aksis. Jadi mungkin kekurangannya itu. Jadi kalau kelebihannya di kameranya udah cukup bening ya. Cuman kekurangan kameranya juga nih ya, kekurangan kamera drone ini yaitu ketika dia di suasana sore hari atau agak kurang pencahayaan gitu ya. Ini 4K-nya juga nggak terlalu bagus ya. Tapi kalau lihat seperti Sobat YouTube saksikan sekarang, di siang hari ini bagus sekali ya. Cuman mungkin yang ditonton oleh teman-teman sekalian sekarang ini bukan versi 4K-nya, karena saya nggak ngupload versi 4K-nya, tapi ngupload Full HD ya. Jadi 1920 kali 1080p ya. Jadi Full HD, karena saya punya kekurangan di komputer saya ya untuk mengeditnya. Jadi 4K itu memang perlu hardware yang cukup bagus untuk mengedit videonya ya. Kalau mungkin komputer saya kalau memproses 4K kurang mampu, jadi saya turunin menjadi Full HD. Oke, itu sekilas ya. Nah, kelebihan lain yaitu bisa terbang jauh sampai 3 km. Ini bagus sekali ya. Tapi sampai sejauh ini saya belum berani menerbangkan sejauh 3 km. Tapi teman-teman bisa lihat ya di channel-channel lain yang sudah berani tes jarak ya untuk drone ini. Tapi saya belum berani karena satu, saya masih pemula, masih panikan. Jadi ketika ada masalah nanti saya panik dan drone-nya hilang. Nah, itu makanya kurang keberanian ya. Dan kedua, saya perhitungkan baterainya nih. Baterainya takut tidak cukup ya untuk terbang sampai 3 km. Tapi sebetulnya ya kalau
teman-teman punya keberanian, ya silahkan aja dites jarak ya untuk drone ini. Sepertinya dia mampu sampai 3 km. Itu sobat YouTube. Nah, yang kelebihan lain adalah bobotnya nih. Bobotnya ini sepertinya baterainya berat sekali ya. Nah, itu ada kelemahan dan kekurangannya. Baterai lemah, beratnya yang agak berat gitu ya, itu mungkin akan boros di baterai. Tapi ya itu juga merupakan suatu kelebihan ketika angin agak kenceng. Nah, ini drone ini mampu ya untuk mempertahankan seperti itu. Untuk selanjutnya kelebihan drone ini adalah kestabilannya ya, karena ini merupakan drone GPS stabil dan dia punya fitur-fitur yang bagus ya, diantaranya RTH-nya itu cukup tepat ya. Jadi ketika kita mempencet tombol RTH, dia tepat sekali turunnya ya. Jadi return to home-nya itu di tempat semula ya. Ya mungkin bergeser antara setengah meteran mungkin bisa ya, tapi saya pikir udah cukup lumayan ini, cukup bagus ya GPS-nya. Nah, ini kelebihan. Karena kekurangan gimbalnya masih 2 aksis ya, mungkin ada pergerakan tertentu seperti ke kiri ke kanan itu agak kurang bagus ya. Tapi kekurangan lainnya yaitu drone ini belum ada obstacle avoidance atau fitur anti nabrak ya, ini nggak ada. Terus dia juga tidak mempunyai optical flow ya, sehingga untuk diterbangkan di ruangan, misalnya di area rendah gitu ya, di ruangan ini bahaya ya. Nah, atau di area yang sempit nih, saya pernah mengalami. Untuk itu ada di videonya di ini ya, di atas kalau mau nonton. Nah, sobat YouTube, kelebihan dan kekurangannya cukup sama ya, sepertinya sebanding nih untuk drone ini. Nah, kita coba sekarang RTH. Ini RTH-nya dia cukup lembut ya, cukup cepet dia kembalinya, dan itu cukup membantu mengirit baterai ya. Kalau misalnya dia baterainya sudah mulai kuning terus kita RTH, dia cepat pulang. Nah, untuk RTH ini bisa disetting ya ketinggiannya. Nah, untuk setting ini tergantung lokasi. Kalau misalnya di lokasi yang banyak tower, itu settingan RTH-nya kita harus lebih dari 50 meter atau 50 meter sampai 70 meter ya. Takutnya nyangkut nanti. Itu sobat YouTube. Oke, nah ini sudah RTH ya. Ini cukup nyaman ya sobat YouTube. Oke, mungkin itu saja yang kita bahas kali ini. Bagi teman-teman yang mungkin tertarik dengan drone ini, saya membelinya di sini nih, di linknya ada di deskripsi, nanti bisa dilihat ya gitu ke teman-teman. Itulah cerita kita tentang drone SJRC F11 4K. Oh ya sobat YouTube, kemarin ada yang bilang bahwa saya bikin konten asal-asalan. Ya emang bener ya sebetulnya asal-asalan, karena itu kemampuan saya membuat konten tidak seperti Sigit Einstein atau Area Ramadan yang sudah cukup terkenal di dunia YouTube ya. Untuk itu mohon maaf ya jika memang ini mengganggu teman-teman sekalian ya untuk konten-konten seperti yang saya utarakan. Tapi by the way, di samping itu ya saya cuman ingin menyajikan apa adanya ya. Dan ini adalah review jujur mengenai SJRC F11S 4K yang cukup viral ya, sehingga ini harganya di Tokopedia atau di Shopee atau di toko online lain ini harganya semakin meningkat ya sepertinya.